Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sekarang di kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk di masalah yang terakhir, yaitu Ats-Tsaminatu wal 'Ishruna ba'dal mi'ah. Masalah yang ke-128. Masalah yang ke-128 yaitu karahatu at-tazwiji bainal 'idain. Karahatu at-tazwiji baina al-'idain, yaitu meyakini sial menikah di antara dua hari raya. Ya, meyakini sial menikah di antara dua hari raya. Ya. Ini termasuk anggapan jahiliyah, yaitu menikah pada bulan-bulan tertentu itu dianggap bulan yang sial. Iya, dahulu orang-orang jahiliyah itu membenci menikah di bulan Syawal. Jadi kan ini Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di antaranya itu, di tengah-tengahnya itu mereka menghindari menikah di situ. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, itu mereka tidak menikah di situ. Karena mereka meyakini itu adalah bulan sial. Bulan sial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Jadi Nabi itu menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Artinya di sini tujuannya untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, ya, bahwa menikah itu boleh dilakukan di bulan mana saja sepanjang tahun, sebagaimana Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Ya. Jadi orang itu tidak boleh menikah kecuali ketika dia sedang berihram haji atau umrah. Nah, itu tidak bisa melangsungkan akad nikah. Selain dari itu boleh. Apakah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan yang lainnya boleh. Tidak ada bulan sial. Ya, tidak ada bulan sial. Taib. Dan di sini Nabi mencontohkan, yaitu menikahi Aisyah di bulan Syawal, ya, untuk memberikan pengetahuan kepada manusia bahwa tidak ada pengaruh dari hari atau bulan tertentu. Tidak ada pengaruh dari hari atau bulan tertentu tentang keberhasilan atau kesialan. Artinya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang atur segala sesuatu. Masalah sial,
masalah beruntung itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan hari, tidak ada kaitannya dengan bulan, tidak ada kaitannya dengan angka, ya, nomor dan sebagainya. Kesimpulannya, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka meyakini, ya, adanya kesialan terhadap waktu tertentu untuk menikah, yaitu tadi antara 2 hari raya. Jadi kalau Idul Fitri di bulan Syawal, Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Nah, di tengah-tengahnya itu mereka tidak menikah, karena di situ mereka yakini pernikahannya akan sial, tidak akan sakinah, tidak akan bertahan lama, tidak akan bahagia. Iya. Kesimpulan yang kedua, Islam datang untuk membatalkan keyakinan tersebut, karena itu termasuk tatayyur. Tatayyur itu anggapan sial dengan sesuatu yang tidak berdasar. Anggapan sial dengan sesuatu yang tidak berdasar, dan ini sudah pernah lewat pembahasannya, ya, salah menentukan tanda-tanda dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Ya, banyak ya di tengah masyarakat, ya, misalnya cicak yang berbunyi, ya, tanda bahwa itu benar yang dibicarakan. Kupu-kupu yang masuk dalam rumah, tanda bahwa itu ada tamu yang datang. Sama di sini, tidak boleh menikah di bulan Syawal. Kalau menikah di situ, biasanya pernikahannya tidak bertahan lama, tidak bahagia, apalagi tidak memberi nomor pada rumah dengan nomor 13, yaitu nomor sial. Ya, percaya garis tangan. Kalau kaya, oh memang garis tangannya garis tangan orang kaya. Ya, jadi bisa meramal nasib dari garis tangan dan seterusnya. Artinya kalau kita sebutkan di tengah masyarakat masalah tatayyur itu ternyata sangat banyak, ya, sangat banyak contohnya, ya, sangat banyak contohnya. Nah, ini termasuk perkara jahiliyah. Sekarang kita ini sudah Islam. Sudah Islam. Jangan sampai kita sudah Islam masih pakai yang begitu-begitu. Ya, jangan sampai kita ini sudah Islam, sudah sholat, sudah apa, masih pakai yang begitu-begitu. Itu bukan dari, justru Islam ini datang, ya, untuk menghapus yang seperti itu. Jangan lagi kita sudah berislam tapi masih pakai yang seperti itu. Iya, tidak ada tatayyur lagi dalam kehidupan kita. Pokoknya yang namanya tatayyur, menentukan tanda nasib sial dengan sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, maka dihilangkan. Taib. Maka dari sini kita sudah selesai dari kurikulum tauhid. Artinya para ulama membahas tentang akidah itu ada 2 pembahasan. Yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid al-asma wa sifat.
Adapun tauhid rububiyah tidak ada kurikulumnya. Karena kalau rububiyah itu meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tidak ada masalah karena sampai orang musyrik di masa Nabi, mereka pun yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Jadi untuk apa dibahas? Untuk apa dibahas? Karena memang sampai di kalangan orang musyrik, orang kafir di masa Nabi pun tidak salah. Jadi untuk apa dibahas? Makanya para ulama tidak menyusun buku-buku yang membahas tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah, karena semua orang yakin. Orang-orang di masa itu, di masa Nabi, orang-orang musyrik, mereka meyakini tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Nah, yang jadi kesalahan adalah itu dia, meminta kepada penghuni kubur, tawaf di selain Ka'bah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar karena selain Allah. Maka disitulah para ulama menulis buku-buku untuk memberikan pemahaman bahwasanya yang benarnya adalah yang namanya ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ibadah kepada selain Allah. Harus semuanya kepada Allah. Seperti ibadah hati. Ya, hati kita ini hanya yakin kepada siapa? Allah. Kenapa kita yakin kepada Allah? Kenapa kita sandarkan segala urusan kita kepada Allah? Karena kita yakin bahwa Dialah Tuhan alam semesta. Dialah yang mengatur segala urusan kita. Kita mau rezeki, ya berdoa kepada Allah. Jangan pergi di kuburan. Kan begitu. Kita sakit, ya sambil kita berobat, kita banyak-banyak berdoa. Jangan pergi di kuburan. Ya, kita mau kaya, ya kita usaha bisnis kah apakah, jangan datang ke Gunung Bawakaraeng. Karena kenapa? Karena kita yakin bahwa tidak ada yang mengatur urusan kita kecuali siapa? Allah. Jadi di hati kita itu hanya bersandar kepada Allah. Tidak ada istilah nomor cantik, nomor sial, hari baik, hari sial, tidak ada. Karena yang ngatur siapa? Ya tinggal kita berusaha. Oh, tidak hujan, tahu bagus bikin acara hari ini. Biar lagi hari Selasa, kalau cerah tidak kelihatannya cerah, tidak ada awan. Iya kan? Iya. Taib. Jadi kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Iya, jadi Masya Allah kita sudah membaca 7 kitab ya. Sudah membaca 7 kitab. Taib. Kita sudah membaca 7 kitab. Yang pertama adalah kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Kitab ini berbicara tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Orang akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Nah, apa hubungannya dengan tauhid? Siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu ibadahi? Ternyata tidak ada yang kita sembah, yang kita ibadahi kecuali siapa? Allah. Apa itu bentuk ibadah? Tadi seperti ibadah hati, tawakal, harapan, takut, cinta, benci, ya. Demikian pula ibadah lisan seperti doa, zikir, nazar, ibadah badan, sujud, ruku, ibadah harta, itu sedekah, zakat. Ya, jadi di sini di kitab ini penulis menekankan bahwasanya kita hendaknya mempersiapkan jawaban yang benar ketika nanti ditanya di alam kubur. Jadi orang yang berbuat syirik nanti di alam kubur ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia
dia tidak akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Karena buktinya dia menyembah yang lain. Dia menyerahkan ibadah pada selain Allah. Walaupun di dunia dia bilang, kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi yang di hari kiamat nanti yang dilihat adalah aslinya. Aslinya, bagaimana dia aslinya? Tidak dilihat dari lisannya, tapi bagaimana dia? Nah, itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Kitab Al-Qawaidul Arba itu 4 kaidah untuk membedakan yang mana tauhid dan yang mana apa? Syirik. Karena masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa membedakan yang mana tauhid, yang mana syirik. Iya. Mereka pikir ya syirik itu menyembah patung, ya kan? Menyembah patung. Padahal syirik itu apa saja yang disembah, bukan cuma patung. Apa saja. Termasuk menyembah Nabi Isa itu namanya apa? Syirik. Jadi bukan hanya masalah menyembah patung. Nah, kadang kan sebagian kaum muslimin mengira bahwa mana ada sekarang orang sembah patung, mana ada syirik sekarang, iya kan? Padahal yang dibilang tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun dia, dan ibadah apa saja, itu namanya apa? Syirik. Itu namanya syirik. Jadi di sini di kitab yang kedua yaitu Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Iya, dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian jadi inti dari buku ini bahwa orang yang bertauhid bukan sekedar meyakini Allah sebagai Tuhan. Karena kan ternyata orang-orang musyrikin di zaman Nabi apa? Mereka meyakini Allah siapa? Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka orang kafir di masa Nabi itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang siapa? Sama sekarang. Kaum muslimin bangga kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Sampai terjemahan la ilaha illallah, apa terjemahannya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sengkam maji. Orang musyrik di masa Nabi begitu tahu keyakinannya. Sama. Begitu yang mereka yakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Itu yang mereka yakini. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Tapi yang jadi masalah, kenapa mereka tidak mau ucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau itu artinya nasami yang mereka sebutkan, mereka ucapkan. Kalau memang itu artinya, kenapa mereka dibilang musyrik, kafir, padahal meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan? Kenapa mereka diperangi? Nabi melakukan jihad melawan mereka. Tidak mungkin Nabi perang sama orang muslim. Pasti yang Nabi perangi siapa? Orang kafir. Di sini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukan sekedar meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi tauhid itu kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah. Itu baru tauhid. Itu baru tauhid. Tapi kalau hanya sekedar yakin tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah, belum ada bedanya dengan orang kafir, orang musyrik di masa Nabi. Belum ada bedanya. Bedanya apa? Sampai kita betul-betul memurnikan ibadah kita seluruhnya, baik hati kita,
lisan kita, badan kita, harta kita pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, sembelihan saya, hidup saya, mati saya hidup untuk apa, saya mati juga untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Iya. Itu tauhid. Kemudian kitab yang ketiga yang sudah kita baca yaitu kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi Islam itu harus dipahami ini tidak pasti orang sudah ucapkan tidak batal nih. Dia juga batal seperti wudu. Wudu orang sudah berwudu bisa batal wudunya? Bisa batal sholatnya? Bisa batal puasanya? Seperti itu juga Islam. Islam itu juga ada pembatal-pembatalnya. Bila seorang melakukan pembatalnya sekalipun dia sudah mengucapkan syahadat, maka Islamnya apa? Batal. Seperti apa? Orang yang meninggalkan sholat. Walaupun ada silang pendapat, tapi maksudnya sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Dan yang paling membatalkan Islam adalah syirik. Yang paling ada pembatal-pembatal Islam disebutkan di sini, tapi yang menempati urutan pertama, ya, nomor 1 dari pembatal Islam adalah apa? Syirik. Jadi biar dia pakai, mohon maaf ya, biar dia pakai songko hitam kah, songko putih kah, ya, mau pakai sorban kah, mau pakai jubah kah, mau pulang balik tanah suci kah, selama dia berbuat syirik, artinya apa Islamnya? Batal. Kira-kira ini ngeri atau tidak? Ngeri. Gak pakai capek-capek ki sholat, merasa banyak pahala, ternyata zaitun ji syirik. Nah, bagaimana itu? Bilang aja, enggak gitu. Allah sudah bilang. Iya kan? Kata mami percaya tidak ya? Iya kan? Taib. Jadi ini buku yang ketiga, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi di buku itu disebutkan 10 pembatal keislaman. Nomor 1 apa itu? Syirik. Ya, dalam kitab itu nomor 1 dari pembatal keislaman adalah syirik. Tadi kembali ke buku yang kedua, bagaimana membedakan yang mana tauhid, yang mana syirik? Ya, kita harus yakin bahwa bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan hanya sekedar kita meyakini tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, penguasa alam semesta kecuali Allah, tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah. Maka hati kita, lisan kita, badan kita, harta kita lillah. Tidak ada hari ini baik tidak, nomor ini baik tidak, garis ini baik. Ya kan? Tauhid. Taib. Kemudian buku yang keempat namanya kitab Al-Usul Sittah. Al-Usul As-Sittah. Taib, Al-Usul Sittah, yang artinya 6
landasan agama, 6 dasar agama. Ternyata dasar yang pertama adalah keikhlasan. Itu dasar yang pertama. Makanya rukun Islam yang pertama apa? La ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di kitab itu disebutkan 6 landasan agama. Disebutkan 6 landasan agama. Ternyata landasan yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tauhid. Karena ikhlas artinya apa? Ikhlas itu artinya semata hanya karena Allah. Hati kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita mengajar, kita dan seterusnya semata hanya mengharapkan apa di sisi Allah, pujiannya Allah, pahalanya Allah. Tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia, imbalannya, pujiannya, pandangannya, pengagungannya. Tidak ada. Kita ibadah itu sedang berurusan dengan Allah. Jadi ikhlas itu semata hanya karena Allah, dan semua ibadah itu hanya kepada siapa? Allah. Semuanya, mau ibadah hati, ibadah badan, ibadah lisan, ibadah harta, semua ibadah hanya kepada Allah. Maka hati kita, di hati itu kita yakin, di hati kita berpasrah, di hati kita berharap, di hati kita khusyuk, di hati kita rasa kembali. Ini semuanya hanya kepada Allah, karena cuma Allah yang atur hidup kita, rezeki kita, segala kebutuhan kita. Allah yang atur, Allah yang punya. Maka hati kita hanya kepadanya. Iya. Demikian pula lisan, ada zikir, ada doa, ya, ada nazar. Maka doanya kita, nazarnya kita, zikirnya kita hanya kepada Allah. Demikian pula ibadah badan, ada ruku, ada sujud, ada tawaf. Maka hanya tawaf di Baitillah. Ibadah badan hanya kepada Allah. Demikian pula ibadah harta, ada sedekah, ada nafkah, ada infak, ada zakat, semuanya karena Allah, kepada Allah. Ya, bukan untuk patana parasangan, sesajen. Sesajen artinya orang bilang sedekah laut, dikasih makan ke penghuni laut, penghuni hutan, penghuni gunung, penghuni pohon, dikasih bayau ka, songkolo ka, jangan ka, itu juga na. Jadi karena sedekah laut, sedekah bumi, dan sedekah itu berkaitan dengan harta. Iya, jadi kita sedekah hanya karena siapa? Allah. Iya. Jadi kitab yang keempat ini, Al-Ushulus Sittah, 6 landasan agama, yaitu mengingatkan kita 6 landasan agama. Nomor 1, tauhid. Artinya tidak akan ada agama kita tanpa tauhid. Ibaratnya rumah itu pondasinya. Pondasinya tidak akan berdiri rumah kalau tidak ada pondasinya. Ya, ibaratnya badan ini, jiwanya, nyawanya. Biar kita punya badan, kalau tidak ada
nyawanya, tidak ada ruhnya, apa gunanya? Biar ada mobil kalau tidak ada mesinnya, apa gunanya? Sama biar kita sholat, kita puasa, kita zakat, kalau tidak ada tauhidnya, apa gunanya? Maka kalau kita perhatian dengan sholat, maka harusnya kita perhatian dengan tauhid, karena ternyata ada yang lebih penting dari apa? Sholat, ya kan? Sholat penting, tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu, yaitu tauhid. Jadi kitab yang ke-5 yaitu kitab tauhid. Kita sudah pernah baca ya, namanya Kitabut Tauhid. Ya, di mana dalam kitab ini yang dibahas adalah keutamaan tauhid. Iya, bahaya syirik, bentuk-bentuk syirik, bagaimana cara menjaga tauhid. Ini semuanya sudah dibahas. Keutamaan tauhid, dia merupakan dakwah para nabi, para rasul. Semua kitab yang turun dari langit mengajarkan apa? Tauhid. Tauhid merupakan kunci surga. Tauhid merupakan amalan yang paling berat. Tauhid merupakan siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Iya, ini sudah kita bahas di kitab tauhid. Bagaimana bahaya syirik? Ya, syirik itu sangat berbahaya. Dosa yang paling besar, penghapus pahala, mengekalkan di neraka, diharamkan surga, pembatal keislaman, tidak mendapatkan syafaat, dan berbagai bahaya lainnya. Iya. Makanya bukti sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita ini sebagai umatnya, itu Nabi mati-matian begitu semangat menjelaskan kepada umat tentang syirik. Karena kalau umatnya bikin syirik, sudah. Bahkan 5 hari sebelum Nabi meninggal, sempat-sempatnya Nabi mengingatkan tentang bahaya dari apa? Syirik. Beliau mengatakan laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini 5 hari sebelum meninggal. Nah, sekarang kita lihat ya, kuburan sudah jadi tempat ibadah. Baca Quran di kuburan, baca doa di kuburan, tawaf di kuburan, nazar di kuburan, lepas ayam di kuburan. Pokoknya kuburan. Rezeki sempit, ke kuburan. Jodoh tak kunjung datang, ke kuburan. Mau pemilihan, ke kuburan. Mau ke tanah suci, ke kuburan. Pulang dari sana, kuburan lagi. Sebelum nikah, sudah nikah, kuburan. Pokoknya kuburan terus. Apa itu kuburan? Bagaimana itu? Padahal kalau ditanya, orang mati bisa apa? Ya tidak bisa apa-apa. Terus kan dia orang soleh, dia itu orang yang dekat dengan Allah. Kita ini banyak dosa, kalau langsung tidak tembus ki, ya kan? Allah suruh kita berdoa pakai perantara atau langsung? Nah, apa bisa yang pakai perantara-perantara? Itu micalo.
Itu micalo. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian ke mana? Kepadaku. Angkat tangan tak, minta. Jangan pergi jauh-jauh di kuburan sana. Iya. Taib. Buku yang berikutnya yaitu namanya Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat. Artinya buku ini menyebutkan dalil-dalil atau bantahan-bantahan orang-orang yang membenarkan syirik. Karena orang yang berbuat syirik niaton dalilna. Niatong alasanna. Niatong ayatna, niatong hadisna. Niatong dalilna. Iya kan? Maka buku ini ditulis untuk membantah dalil-dalil orang yang berbuat syirik. Nah, dalil yang paling kuat banyaton dalilna, tapi andalanna dalil yang paling mereka andalkan adalah ini orang soleh, kita ini banyak dosa. Tawassul itu ji andalanna. Tawassul. Pas ditanya apa jadikan ayat tawassul, pokoknya akan manjo tawassul kah? Jadi tawassul itu dari kata wasilah. Wasilah artinya perantara. Artinya tawassul itu kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Kalau mau tawassul supaya kita terhubung dengan Allah, jangan pakai orang mati. Tidak nyambung ki. Tapi coba pakai namanya Allah. Ya Allah, terhubung. Ya Ar-Razzaq, terhubung. Atau pakai sifat-sifatnya. Wahai pencipta alam semesta, wahai yang mengatur segala sesuatu, wahai yang jiwaku di tangannya. Atau menggunakan amal soleh. Ya Allah, saya adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, saya adalah anak yang rajin sholat, orang yang rajin sholat. Mudahkanlah urusan, iya kan? Kita jadikan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan baik kita. Ada kisahnya itu yang terkurung dalam gua ya, tertutup pintunya. Mereka bertawassul bukan sebut orang mati, tapi diantara yang mereka sebut adalah menyebut kebaikannya. Ya Allah, ini kebaikan saya, bukalah pintu gua itu. Iya. Kemudian masalah kuburan hanya dalam Islam itu hanya ada dua. Ada orang mati atau mau ingat mati. Itu pergi di kuburan. Ada yang mati, nasai berurusan dengan kuburan. Kalau lagi keras hati ini, banyak ingat dunia, banyak ingat lihat gedung pencakar langit, kemewahan dunia. Cini-cini kuburan. Coba pergi di kuburan ki. Lihat-lihat itu. Tidak ada yang bawa istananya, tidak ada yang bawa mobilnya, tidak ada yang bawa rumahnya, tidak ada yang bawa istrinya, tidak ada yang bawa pangkat jabatannya. Lihat-lihat itu, janjang ki. Tapi sekarang lain toh. Jauh-jauh kadang pakai mobil bis. Jauh-jauh datang, ya kan? Taib. Kemudian buku yang terakhir ini dia, yang kita baca itu kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah.
artinya keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan orang-orang jahiliyah. Artinya sebelum datangnya Islam, Nabi datang untuk menyelisihi perkara tersebut. Iya, di antara masalah jahiliyah ternyata apa? Syirik. Nah, kita sudah muslim, kita sudah masuk Islam, tapi syiriknya belum ditinggalkan. Islam apanya? Iya kan? Nabi itu diutus untuk membersihkan perkara jahiliyah, dan perkara jahiliyah nomor satu adalah apa? Syirik. Bagaimana caranya? Islam jahiliyah tidak bisa, iya. Pokoknya kalau bukan Islam jahiliyah, kalau bukan jahiliyah Islam, tidak bisa disatukan. Sebagaimana tauhid dan syirik tidak bisa digabungkan. Pokoknya kalau bukan tauhid berarti apa? Syirik. Tidak ada itu tahu tercampur. Niatun tauhidna, niatun syirikna. Intinya dia kalau dia sudah berbuat syirik, terhapus amalannya. Maka dia dibilang pelaku syirik karena terhapus amalannya. Iya, maka kita sebagai muslim, ini perkara-perkara jahiliyah 128 perkara jahiliyah. Nomor 1 syirik harus ditinggalkan. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, justru yang paling susah ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah apa? Syirik. Banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasannya. Artinya ini kan cuma penjelasan. Yang terima alhamdulillah, yang tidak juga. Artinya masing-masing kita tentunya kan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan tadi di hadapan Allah kita pertahankan barang-barang kamanne? Apa alasan tak? Ya, padahal jelas-jelas Nabi kita sudah larang. Bayangkan 7 buku, ujung-ujungnya tauhid, tinggalkan syirik. Tapi kenyataannya justru syirik ini masih, ya, orang bilang masih berat, ya. Maka hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menegakkan tauhid, meninggalkan syirik, maka itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah kurikulum berikutnya kita berpindah ke namanya tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat. Karena kaum muslimin juga salah banyak kesalahan dalam berbicara tentang Allah. Kalau ditanya di mana Allah, di mana-mana. Wih, kalinya. Jadi di kamar mandi dia tuh, di WC silokan dia tuh, di diskotik dia tuh. Kalau ditanya di mana Allah, di hatiku. Wih, ya menyatu dengan Allah. Jadi bicara itu bicaranya Allah. Dan macam-macam. Artinya ini sudah Islam saja, keyakinannya tentang Allah saja masih salah-salah. Kalau tadi ini yang 7 buku ini kita berbicara tentang ibadah, bahwa ibadah itu kita harus murnikan hanya kepada Allah, iya kan? Kalau ini kita berbicara tentang Allah. Siapa Allah itu? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak segan, tak kenal maka tak takut, dan seterusnya. Maka ini insyaallah kurikulum kita berikutnya atau bidang pelajaran kita berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.